Ya udah teman-teman, kita buatlah bagaimana permintaan kalian supaya jangan salah ya. Artinya saya akan membuat pengeluaran berapa sih yang dikeluarkan untuk pelihara 100 ekor ayam KUB dan sampai panen bagaimana hasilnya. Dan itu memang penting sekali teman-teman. Tapi sebelum itu, ini di waktu sore hari, alangkah baiknya kita menceritakannya sambil memberikan pakannya teman-teman. Nah, yang saya perhadapkan kepada kalian ini adalah pakan Pur 511 ya. Dan di sini ada jamunya juga. Yang penasaran dengan jamunya, saya rasa belum tonton video yang saya upload sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang mau samaan, pakai jamu ini supaya jangan sakit teman-teman. Ayamnya supaya daya tahan tubuhnya itu menjadi kebal. Nah, pembelajaran penting pada video kali ini teman-teman, bagaimana sesuatu hal yang kita akan tekuni, itu kita harus prediksi terlebih dahulu. Memang sih benar. Makanya video ini hadir untuk memberikan kepada kalian berapa biaya yang akan dikeluarkan jikalau berkeinginan untuk pelihara ayam kampung jenis KUB yang masa panennya hanya 3 bulan 1 minggu teman-teman. Artinya dari mereka menetas sampai nanti usia 3 bulan 1 minggu mereka sudah memasuki berat 1 kg 1 on. Itu yang untuk betina. Kalau yang pejantan bisa lebih berat lagi karena makannya akan lebih banyak ya. Kalau yang pejantan itu bisa 1,3 kg teman-teman. Apakah itu berdasarkan asumsi ataupun karangan-karangan saya? Tidak, itu berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya lalui teman-teman. Nah, sekarang kita berada di dalam saja, di dalam kandang sambil saya akan berikan makan ayamnya di waktu sore ini. Oke, ini dia teman-teman, ayam KUB kita yang ada 100 ekor ya. Kemarin diberikan bonus sebanyak 2 ekor saja teman-teman. Nah, bagaimana kebrutalan mereka nih? Ini sudah beserta jamunya ya. Saya memberikan pakannya sudah dengan jamunya teman-teman. Nah, itu saya berikan merata semua. Tempat makannya itu banyak teman-teman, supaya yang lain itu kebagian. Tuh, nih di sini juga di pinggiran itu. Nah, kalau bila perlu di bawah-bawah ini, karena memang kandang saya ini kering ya, aman dari kotoran ayam. Tadi juga sebelum saya membuat video ini, saya sudah bersihkan. Saya sudah bersihkan tempat makannya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman. Di kondisi sore hari ini, kalian jangan skip-skip, karena ini pembelajaran penting. Ini ilmu mungkin sulit didapatkan, karena saya bercerita jujur saja. Saya tidak mau menciptakan hal sesuatu yang berlebihan, nanti berdampak kerugian yang kalian alami. Nah, saya akan sertakan dulu lembaran yang bagus, supaya terlihat jelas. Nah, di sini teman-teman. Sambil di sini kita akan belajar bagaimana hal yang sudah terjadi di dunia peternakan ayam kampung, khususnya di Jari Pelawi ini. Oke, ini jumlah ayam ada 100 ekor. Jenisnya KUB. 100 ini kita berbicara tentang ayam KUB. Nah, ini ayam jenis ayam untuk pedaging ya teman-teman ya. Kalian bisa cek nanti yang mau samaan, kalian bisa belanja di online, di deskripsi ini juga saya sertakan nanti yang mau belanja. Jumlahnya 100 ekor teman-teman. Harga per ekor itu saya beli dengan harga 15.000. Oke, berarti uang yang saya keluarkan untuk membeli bibit ini saja 1.500.000. Oke, 1.500.000. Biaya yang saya keluarkan untuk membeli bibit anak ayam ini. Nah, pengalaman yang sudah terjadi, ini saya beli bibitnya ini usia 3 minggu. Nah, ini usia 3 minggu ya ayamnya. 100 ekor ini usia 3 minggu, makanya kondisinya sudah agak lebih besar. Kenapa saya tidak beli yang DOC saja ataupun yang baru netas? Itu resikonya lebih tinggi lagi, karena saya sudah ada pengalaman ya. Jadi keuntungannya saya dapatkan kecil. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi kepada saya rekomendasikan kepada kalian teman-teman. Kalau memang kalian berkesempatan untuk cari yang 3 minggu, silahkan yang 3 minggu saja. Kita lanjut teman-teman. Saya akan pelihara ayam ini selama 2 minggu ke depan menggunakan pur pabrikan. 2 minggu ke depan ini masih memakai pur 511 merek Vivo ya. Nah, kalian nggak usah tanya kenapa, karena saya sudah berpengalaman memakai yang lainnya. Tetapi perbandingannya jelas, setelah saya menggunakan Vivo pur 511 ini hasilnya lebih bagus lagi. Oke, berarti 2 minggu ini 14 hari teman-teman. 14 hari.
Selama 14 hari saya akan menggunakan pakan pabrikan 100% yang saya sudah berikan kepada mereka ini. Nah, banyaknya itu sekitar 3 kg. Ya, 3 kg untuk perharinya. Karena di pagi 1, di siang 1 kg, dan di sore 1 kg. Jadi 3 kg. 1 kg untuk pur ini katakanlah 10.000 ya. Di tempat masing-masing mungkin berbeda, ada 10.500. Kita ambil rata-rata saja 10.000. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk setiap harinya adalah Rp30.000. Rp30.000 untuk memberikan makan ayam ini sampai dia usia 2 minggu ke depan. Karena saya tidak mau menggunakan pakan alternatif sebelum dia sampai usia 1 bulan 1 minggu. Makanya saya pelihara 2 minggu lagi. Tadi saya beli usia 3 minggu, saya pelihara 2 minggu lagi menggunakan pur 511 ini tadi, Vivo. Nah, 30 ini 30.000 kali 14. Nah, berarti kalau 4 kali ini 120 tambah 300, berarti 420.000. 420.000. Nah, ini 420.000. Inilah ya biaya yang saya akan keluarkan untuk 2 minggu ke depan menggunakan pur 511 ini tadi. Nah, ini usianya nanti 2 minggu tambah 1 minggu berarti sudah 1 bulan 1 minggu. Nah, 1,1 bulan. Nah, oke teman-teman. Untuk penjualannya ini akan saya jual nanti dengan kondisi 3 bulan 1 minggu. Artinya ada 2 bulan lagi biaya yang saya akan keluarkan. Nah, ini ada detail sedikit saja. Bagaimana nanti itu saya rangkum di posisi akhir saja untuk di minumannya ya. Itu menggunakan Vitacik 2 hari sekali, dan pengalaman saya nanti itu cuma 100.000 saja sampai nanti masa panen mereka 3 bulan 1 minggu. Itu kita skip dulu, nanti kita tambahkan saja di akhir. Oke. Nah, sekarang prosesnya 2 bulan lagi ini. 2 bulan yang saya akan perjuangkan sampai mereka panen. Katakanlah sudah sampai 1 bulan 1 minggu ya untuk pengeluaran 420. Nah, 2 bulan 1 minggu ini tadinya di sini mengeluarkan biaya 30.000. Karena saya sudah nanti usia 1 bulan 1 minggu ini, saya bukan menggunakan ini 100% lagi. Tetapi ayam ini kan berkembang, teman-teman. Ayam ini pasti bertumbuh dan berkembang. Artinya banyaknya makan bukan lagi 3 kg untuk perharinya, akan bertambah. Makanya saya buat rata-ratanya saja. Ini biasanya memerlukan sekitar 6 kg ataupun 7 kg kalau hanya menggunakan pakan pabrikan. Selama 2 bulan ini. Tetapi saya punya alternatif, makanya saya memakai mesin itu, saya beli supaya lebih hemat ke depannya. Yang mau samaan silahkan cek di deskripsi video ini. Nah, tetap saja teman-teman, untuk purnya itu katakanlah biaya yang saya keluarkan perharinya itu sekitar 25.000, dan ini sudah melalui riset ya, sudah melalui perjalanan. Satu hari saya mengeluarkan 25.000 untuk membeli 4 bahan. Dedak ikan, untuk lebih jelasnya di deskripsi video cek ya, dedak ikan, dedak padi, dedak jagung. Nah, dedak ikan, dedak padi, dedak jagung, satu lagi pur 511 ini tadi. Pur 511. Tetapi keempat bahan ini sudah include yang 25.000 ini teman-teman. Nah, nanti saya buat rata-ratanya udah sampai panen lah, saya sudah simpannya di tong. Tetapi supaya jangan susah, ini 25.000 ini saya beli ini. Keempat bahan ini saya campur. Untuk takarannya kalian cek di deskripsi, itu detail saya buat untuk per kilogramnya berapa. Nah, tetapi memang hasilnya itu satu hari saya keluarkan 25.000. 25.000 kali selama 60 hari. Nah, kalau 25.000 selama 60 hari, kita kalikan berarti 10, 250 kali 6. 250 kali 6 berarti 1.500.000. 1.500.000. Saya nggak menggunakan kalkulator ya teman-teman ya. Nanti kalau salah dikoreksi saja. Inilah biaya yang dikeluarkan barulah mereka panen. Di usia 3 bulan 1 minggu ini tadi. Nah, usia 3 bulan 1 minggu. Saya keluarkan nanti 1.500.000 ditambah modal 1.500.000 ditambah 420.000. Hasilnya 3.420.000. 3.420.000. Nah, saya buat rata-ratanya saja.
Untuk Vitaciknya satu kotak itu isinya 50 saset, harganya 50.000. Katakan sajalah ini 80.000 sampai panen. Karena 2 hari sekali menggunakan campuran ke Vitacik di air minumnya. Berarti 3.500.000. 3.500.000. Oke. Ini angka pasti yang akan dikeluarkan pada saat saya menggunakan pakan alternatif, teman-teman. Saya menggunakan pakan alternatif 50% dari batang pisang selama 2 bulan ini tadi. 50% lagi dari dedak ikan, dedak padi, dedak jagung sama pur 511. Saya totalnya 4 ini sekitar keluarkan uang 25.000 per hari. Makanya saya dapat angka 1.500.000 selama 2 bulan saya pelihara mereka. Ini tadi sudah tahu ya langkah-langkah dari awalnya, supaya jangan bingung. Nah, selanjutnya teman-teman, berapa sih yang pendapatan yang kita dapatkan dari ayam ini? Langsung saja. 100 ekor ini paling banyak mati yang saya izinkan hanya 10. Kalau lebih dari 10, saya rasa saya gagal, ada alas kandang atau apa segala macam. Tetapi pengalaman saya tidak pernah lebih dari 10 ya. Itu kita katakanlah 10 saja yang mati. Paling banyak itu teman-teman. Kalau periode kemarin itu hanya sekitar 3 ya. Pernah lagi 4. Tetapi saya buat saja 10 ya. Saya buat 10. Jadi kita buat di situ 90 ekor. 90 ekor. Nah, 90 ekor. Nah, 90 ekor ya. Saya jualnya itu ada yang 1,1 kilo, 1,3 kilo, ada 1,4 kilo. Saya rata-ratakan saja teman-teman. 1,2 kilo panen. Berat ayam rata-rata 1,2 kilo. Oke, 1,2 kilo ini di sini tempat saya harganya per kilonya itu 50.000. Kalau saya jual ke pedagang ayam. Kalau saya jual ke konsumen pemakan ayam langsung, artinya ada orang datang ke rumah 55.000. Saya rata-ratakan saja 50.000 per kilogram. Kalau 1,2 kilo berarti uangnya 60.000. 60.000 yang saya dapatkan per ekornya. Nah, sekarang 60.000 kali 90 ekor. Kalau kali 100 dia 6 juta. 10 600 berarti 5.400.000. 5 juta. Seperti itu saya ngali-ngalikan ya teman-teman. Saya nggak punya kalkulator. Karena kalau 60 kali 100 dia 6 juta. 10 tadi kali 60 16.000 berarti 6 juta kurang 600.000 berarti 400, berarti 5.400.000 ini yang didapatkan. Tidak bisa lebih. Seperti itu teman-teman. Tadi modal yang saya keluarkan adalah berapa tadi? Coba kita cek lagi. 3.500.000. 3.500.000. Nah, modal yang dikeluarkan 3.500.000 sama bibit, sama pakan apa segala macam tadi ya, sama Vitacik. Nah, berapa hasilnya? 1.900.000. Nah, 1.900.000 hasilnya teman-teman. Ini yang didapatkan selama 2 bulan 2 minggu. 2 bulan 2 minggu. Nah, 1.900. Kalau diperbulankannya berarti sekitar 800.000 per bulan. Seperti itu taksasi yang akan terjadi jikalau kalian pelihara 100 ekor ayam. Tidak bisa lebih teman-teman. Nah, tapi keuntungannya tadi kalau misalnya ini mati 10 ya. Kalau mati 5 ya tambah aja 5 kali 60.000. Itu bonus lah. Makanya diupayakan yang matinya sedikit saja. Kalau bisa mati cuma 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor gitu. Tetapi kalau tidak mati, tidak mungkin. Pasti ada yang mati teman-teman. Nah, seperti itu gambaran yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kalau periode pertama itu sampai 2 minggu ke depan, saya pelihara usia ayam yang 3 minggu. 2 minggu ke depan saya keluarkan uang 30.000 per harinya. Setelah sampai 2 minggu ke depan, saya keluarkan uang selama 2 bulan ke depan, itu 25.000 per harinya. Nah, total biaya 3.500.000. Jadi kalian sudah bisa taksasi sendiri. Kalau sudah punya modal seperti itu, silahkan main ayam 100 ekor. Tinggal kelipatannya saja teman-teman. Itu 100 ekor. Nah, kandang kita bukan ini saja, ada di samping, ada di depan rumah. Nah, bagaimana kondisinya? Ini tadi kalau kita pelihara 100 ekor, keuntungan 2.200.000. Kalau pelihara 10 ekor, ya kalikan aja. Kalau pelihara 1.000 ekor maksud saya, 1.000 ekor kali 10 lagi, 22 juta. Seperti itu kelipatannya terus. Apalagi kalau misalnya kalian punya kandang yang luas. Ini kandang saya hanya ukuran 2 kali 2 meter saja. Satu kandang saya masukkan 100 ekor di sini. Tapi bagaimana kondisi SOP ataupun prosedur dalam kandang ini, pakan, alas kandang, itu semuanya sudah saya rangkum di dalam video-video sebelumnya. Supaya jangan salah teman-teman. Jangan ambisi saja yang tinggi, modal sudah ada, niat sudah ada, tetapi caranya salah. Caranya sudah saya upload di video-video sebelumnya. Kalian bisa pelajari di Jari Pelawi ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Seperti itulah saya untuk memberikan pengalaman kepada kalian. Bukan mau menggurui, tetapi sama-sama kita belajar berdasarkan pengalaman saya, bukan menimbulkan hoax. Oke?
Semangat terus untuk Denny Peternakan Kampungnya. Salam kasih dari Jari Pelaut.